Yang saya hormati Gubernur Riau, saudara-saudara koordinasi bidang daerah, para mitra agama, para tokoh masyarakat, para asatidz, jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu sekalian, saya bersyukur malam ini berada di Riau dalam menghadiri acara festival Kurban, dan malam ini bisa salat tarawih bersama bapak dan ibu sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur karena kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, Sayyidul Syuhur, bulan yang penuh berkah, yang di siang hari kita disuruh berpuasa, di malam hari kita melakukan qiyamul lail. Kita bersyukur bisa menjalankan itu, karena memang umat Islam atau orang yang beriman itu dipanggil Allah itu selalu baca innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang mukmin itu kalau dipanggil Allah, panggil Rasulnya, hukum diberikan. Jawabnya cuma satu, sami'na wa ata'na. Jangan sampai sami'na wa asayna, dengar tapi tidak baca, atau sami'na wa malasna. Ini itu yang pertama dalam rangka kita menjalankan. Tetapi ajaran-ajaran syariah itu selalu ada masalah, ada manfaat. Tidak ada ajaran-ajaran baik ibadah, mahda ibadah ritual maupun namanya ibadah sosial tidak punya dampak, tidak punya nilai. Imam Ibn Qayyim mengatakan inna syari'ata mabnaha wa asasaha ala hikami wa masalih ibad. Syariat itu bangunannya, asasnya dibangun di atas hikmah bermakna dan kemaslahatan hamba itu sendiri. Puasa yang kita jalankan itu punya hikmah, punya maslahat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk keberadaan kita di dalam pergaulan sosial, dalam kehidupan sosial. Salah satu yang kita diajarkan itu adalah supaya kita mampu mengendalikan nafsu. Karena Rasulullah mengatakan a'da'atuka nafsuka allati baina jambayka. Musuh paling besar itu nafsu yang ada di dalam dirimu. Itu musuh utama. Oleh karena itu Rasulullah memerangi nafsu itu disebut sebagai al-jihadul akbar, perang besar. Perang besar. Nabi mengatakan setelah perang dalam suatu peperangan, raja'na minal jihadil asrar ila jihadil akbar. Kami pulang dari perang kecil, perang guna melawan musuh, menuju perang besar. Yang perang besar itu adalah jihad, memerangi nafsu. Dan semua orang diberi nafsu. Dan kecenderungan nafsu itu, pertama nafsu itu
selalu membawa keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu', kata Allah dalam Al-Quran. Nafsu itu selalu membawa keburukan. Oleh karena itu harus diingat. Yang kedua, nafsu itu selalu ingin terus menerus, tidak pernah berhenti. Makanya di dalam kita disebut an-nafsu katifli sab'a al-radha'i wa taftimu yang fatim. Nafsu itu kayak anak kecil. Kalau dibiarkan dia mau menetes saja, apa menetes itu menyusu saja. Sampai besar maunya menyusu saja. Nah itu nafsu terus saja. Wa in taftimu yang fatim, dan kalau kamu putus dia. Makanya kalau anak kecil supaya dia tidak terus menetes, disapu. Kalau bahasa disapu, bahasa sini apa? Sama ya, disapu, berhenti. Nafsu itu harus berhenti. Karena kecenderungannya itu terus saja. Ayo. Kayaknya Nabi mengatakan kalau seseorang dikasih emas 1 gunung, dia akan cari menjadi 2 gunung. Kalau sudah 2 gunung, pengen 3 gunung. Punya mobil 1 pengen 2, 2 pengen 3, punya rumah 1 pengen 2, dan seterusnya. Jadi kalau itu tidak kita kendalikan, nah, jadi nafsu itu semua ulama, ustaz semua punya nafsu. Hanya kemampuannya mengendalikan itu. Nah itu disitulah. Padahal manusia ini lemah. Khuliqal insanu dha'if. Manusia itu lemah. Punya nafsu di dalam. Kalau kita sudah hawa mengikuti hawa nafsunya, baru fa'atba'ahu syaitan itu terus gitu kan. Jangan 1, 2, 3, 4. Jadi masalah di situ manusia lemah, di dalam dirinya ada yang besar, di luar ada setan. Setan itu sudah berjanji kepada Allah. Wa maitani rata'ala aqrodan dan siratal mustaqim. Karena saya sudah sesat, kata setan, maka saya akan ajak jalan itu, bahkan saya halang-halangi, saya ajak bareng itu sama saya supaya bersama-sama. Nah, jadi ada. Dan bagaimana kita itu menghadapi seperti itu? Nah, itulah kita harus namanya iltijah, supaya kita itu dekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, supaya memperoleh apa? Yaitu namanya ainayah rabbaniyah, pertolongan Allah, dan himayah rabbaniyah, yaitu dijaga oleh Allah. Ini kita bisa menjalankan perintah-perintah fi fi'lil khairat, fi fi'lil ta'at, bisa menjalankan sesuai dengan perintah Allah. Itu namanya hinayah. Dan himayah itu dijaga. Kalau Nabi itu resman namanya, maksud sudah dijaga dari suruhnya, dan kita harus berusaha untuk memperoleh hinayah rabbaniyah. Makanya kita harus mendekat kepada Allah, terus seperti lalu Ramadan kita berikan waktu itu. Jadi dan nafsu yang paling sulit dihentikan itu makan itu. Kalau suruh nggak makan kita repot, dalam mesti cari makan. Hari-hari sudah berpuluh-puluh tahun kita makan minum bukan suruh berhenti. Dan bulan puasa ini kita suruh berhenti makan siang. Jadi sebenarnya bukan berhenti makan minum, bukan cuma siang saja dari fajar sampai maghrib. Cuma segitu saja.
tapi masya Allah capeknya. Biasa makan siang dan makan siang. Oleh karena itu kita supaya bisa mengendalikan diri, itu yang pertama. Supaya kita kalau bisa mengendalikan makan dan minum dan berhubungan suami istri, ya yang lain-lain itu gampang. Asal bisa mengendalikan makan minum saja. Makanya apa kita kan puasa kita dan cuma sebulan. Yang kedua, orang puasa itu kan walaupun tinggal 1 menit tunggu. Ya, nggak ada yang bilang tinggal 1 menit orang minum saja kan begitu kan? Kan batal puasanya, tunggu saja. Jadi orang puasa itu sabar. Nah, latihan sabar itu yang susah. Dan sabar yang diminta itu sabar yang betul-betul. Nah, saya cerita, ada satu cerita wanita di zaman Nabi itu sangat sabar, imratul sabar, sabar sekali. Ketika mendapatkan penderitaan itu dia tidak mau bercerita kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada suami istri yang miskin sekali. Dia hanya punya buat sholat itu satu, berganti. Jadi ketika sholat suaminya begitu selesai punya agak militer kamar lagi pulang berganti dengan istrinya untuk sholat menggunakan satu pakaian. Diperhatikan oleh Rasulullah, ditanya satu ketika ditanya, coba jangan pulang ditanya, kenapa kamu itu kok seperti itu? Nggak boleh cerita dia. Kalau saya cuma punya gitu, sehingga pulang. Nah, karena ditanya Rasulullah, pulang telat. Istrinya tanya, kenapa? Kok biasanya cepat gajian? Kok ini nggak lambat? Ditanya oleh Rasulullah. Terus bagaimana? Terus saya ceritakan. Kamu cerita pada Rasulullah, katanya. Di mana yang suami? Kamu menceritakan, berarti ngomongin Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi suaminya itu dimarahi oleh istrinya karena menceritakan keadaan kesulitannya kepada Nabi Muhammad, berarti mengadukan Allah kepada Nabi Muhammad. Coba bayangin, kalau kita kan ngadu kemana-mana, perlu ngadu ke gubernur. Saya nggak punya beras, itu kan. Jadi kepada Nabi saja itu dia tidak boleh. Jangan ada apa ibu-ibu di Riau kayak begitu kira-kira. Seperti itu sabarnya gitu ya. Jadi hanya mereka berdua saja. Itu kesabaran itu tidak hanya dia tahan menderita, tapi tidak pernah mengambil hanya kepada orang lain, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan omongannya Ibnu Qayyim. Al-hikam itu masalah yang berbeda. Jadi syariah itu hikmah, masalah. Wahia adul kulluha. Syariat itu seluruhnya adil, tidak ada yang tidak adil. Wa rahmatul kulluha. Syariat itu semuanya rahmat, kasih sayang. Wa maslahatul kulluha. Dan semuanya maslahat, membawa kemaslahatan. Wa hikmatun kulluha, semuanya. Wa kullu mas'alatin kharajat 'anil 'adli wal jur, apabila ada masalah yang keluar dari adil kepada tidak adil, kepada penyelewengan. Wa min rahmati ila al-ijtihad, dan dari rahmat kepada tidak rahmat, kepada permusuhan, kepada kebencian, bukan rahmat. Wa min al-maslahah ila al-mafsadah, dari maslahat kepada kerusakan, membawa kerusakan, membawa kehidupan. Wa min al-hikmati ila al-'abad, dan dari hikmah yang bermakna kepada main-main tidak bermakna. Falaisat min asy-syari'ati, itu bukan syariat. Bikin rusuh, bikin bakti
tidak rahmat, bikin kerusuhan, penyelewengan. Wa in udkhila fiha takwin, walaupun diberi takwil tafsir bahwa itu adalah syariat, tapi kalau membawa ketidak adil, membawa tidak rahmat, membawa tidak maslahat, tidak hikmat, itu juga syariat. Walaupun dibilang itu syariat. Syariat adalah baina ibadi, syariat itu keadilan Allah di antara hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqi, dan rahmatnya di antara makhluknya. Wa dhilluhu fi ardi, dan naungannya Allah di dunia. Wa hikmatuhu an-dallatu alaihi wa ala sidqi rasulih, dan itu adalah hikmah yang menunjukkan kepada keadaan Allah, keberadaan Allah, dan kebenaran Rasul. Itulah syariat Islam. Semuanya, tidak ada yang dikurang. Saya kira itu dapat saya sampaikan. Kalau ini mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Aku bukan ada astagfirullahaladzim. Uridu illa al-islah wa taufiqi illa billah. Allahumma wafiqna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.